Ahmad. Oke, baik Pak Teguh. Selamat pagi Pak Teguh dan teman-teman. Ya, Ya mungkin silakan. saya soal pertanyaan nomor satu ya. Ya, Jadi BSDE. Nah, secara valuasi ini menurut saya cukup murah ya, harusnya bisa berada di antara 1.500 atau 1.600. Nah, selain itu kalau dilihat secara asset play ya, ada akun tanah yang belum dikembangkan itu sekitar 12,5 triliun dengan luas sekitar 3.800 hektar. Kalau dibagikan hanya 327.000 per ya. meter persegi ya. Dan akhirnya saya coba cari yang di dekat saya aja di Grand Wisata itu hanya 145.000 gitu ya. Nah, Berapa? Di Grand Wisata berapa? 145.000 Pak kalau saya lihat dari rinciannya. Jadi kan tadi 12,5 triliun itu kan secara keseluruhan Pak. Ya, betul. Kalau saya bagi hanya di Grand Wisata hanya 145.000 per meter persegi. Oh, berarti Nah, lebih murah ini gitu? lebih murah lagi Pak gitu. Oke, oke. Sedangkan yang mau cari di bawah 10 juta aja susah gitu ya sekarang kalau di Grand Wisata. Ya. Apakah ini ada potensi multi bagger Pak? Sebenarnya saya sudah baca juga tulisan Pak Teguh tahun 2013 gitu. Cuman kan mungkin di saat itu Grand Wisata harganya masih sekitar 2 jutaan ya Pak. Sedangkan sekarang 10 juta juga sudah bagus gitu. Nah, tapi konsnya adalah hutang obligasi yang cukup besar. Nah, menurut Pak Teguh bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, sekarang kita coba lihat dulu laporan keuangannya BSDE ya. Oke, di sini laporan keuangan. Nah, ini tadi. Nah, ini di sini ada BSDE, Bumi Serpong Damai. Sebentar ini kita presentasikan dulu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada asetnya. Ini perusahaan besar sekali, 62 triliun total nilai asetnya itu. Dan di sini ada tanah yang belum dikembangkan ya. Nilainya adalah 12 triliun rupiah. Kalau nanti baca lagi di catatan kakinya nomor 14 ini ya ada rinciannya. Ini tidak hanya satu bidang tanah tapi banyak, masing-masing luasnya berapa meter persegi ya kan, seperti itu. Jadi nanti setelah dibagi harga yang 12 triliun itu dengan luasnya, dapat angkanya itu harganya 327.000 per meter. Betul? Seperti itu Pak Adi. Betul, betul Pak. Nah, ini kan berarti kok murah sekali ya. Sedangkan kalau misalnya kita beneran beli tanah di BSD sana berapa Pak Adi? Kalau kita beli rumah gitu, harga per meternya. Sempat cari-cari sih Pak, bisa 15 juta per meter gitu kan Pak. Ya memang mungkin karena akuntansi aja ya Pak ya, perhitungan akuntansi dulu pas. Enggak, begini. Oke, saya jelaskan ya. Eh, Pertama, ingat kata kuncinya, tanah belum dikembangkan. Tanah belum dikembangkan tuh jangan bayangkan seperti tanah kafling, enggak. Kalau tanah kafling itu tanah sudah dikembangkan. Kalau tanah kafling itu kan udah ada patoknya, udah ada jalannya, udah ada fasilitasnya, tinggal dibangun rumah saja. Kalau tanah belum dikembangkan, itu tuh bener-bener belum ada apa-apanya sama sekali. Mungkin masih hutan, belum ada jalan, tanahnya masih berbukit-bukit, harus diberesin dulu. Kadang ada yang tanahnya masih rawa-rawa, sehingga harus dipadetin dulu ya, diuruk seperti itu dan seterusnya. Artinya 327.000 meter persegi itu, tanah yang nilainya segitu, itu kalau misalnya dimatangkan, dikembangkan menjadi tanah kafling, maka perusahaan harus keluar modal untuk membangun jalannya, dan kalau misalnya modal itu kemudian dimasukkan maka harganya juga akan ikut naik, tidak hanya 327, melainkan menjadi 1 atau bahkan 2 juta rupiah per meter. Bukan harga, nilai duit yang keluar untuk mengembangkan tanah itu dari tadinya tanah yang belum ada apa-apanya menjadi tanah kafling siap jual. Modalnya keluarnya segitu. Nah, nanti kemudian dijual misalnya 3 juta atau 4 juta rupiah, nah itu baru dapat untung seperti itu. Nah, itu satu. Artinya nilai yang 12 triliun itu tuh bukan berarti, kecuali kalau misalnya BSDE ini butuh duit segera, tanah itu kemudian dijual lagi dalam kondisi yang juga sama, belum dikembangkan. Ya, baru itu istilahnya bisa dapat duitnya lagi 12 triliun itu. Tapi enggak, itu kan tanah itu tuh kalau misalnya nanti dalam jangka panjang, makanya tadi di asetnya juga kan masuknya aset tidak lancar kan, aset jangka panjang.
Jadi itu tuh akan digunakan secara bertahap, dikembangkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh BSDE. Tanahnya yang penting ada dulu gitu, tapi dibangunnya kapan, diratakannya kapan, itu mungkin bisa 10 tahun dari sekarang. Bisa lama sekali. Tanah belum dikembangkan itu beda dengan tanah yang sudah dikembangkan, itu biasanya masuknya baru aset lancar. Seperti itu. Itu satu. Kedua, karena tanah tersebut mungkin baru akan dikembangkan lama dari sekarang, ya. Dan ketika nanti dikembangkan kan berarti BSDE harus keluar duit justru. Bukannya dapat duit, tapi justru keluar duit untuk meratakan, untuk membangun jalan dan seterusnya. Tapi karena tanah itu belum dikembangkan, belum akan dikembangkan juga dalam waktu dekat. Artinya apa? Artinya dia tidak akan menghasilkan pendapatan. BSDE tidak akan menghasilkan pendapatan dari aset tanah tersebut. Karena kalau misalnya ibaratnya BSDE ini perusahaan manufaktur, tanah belum dikembangkan itu ya bahan baku. Ya belum akan jadi apa-apa kecuali nanti diolah seperti itu. Artinya sebesar apapun nilainya itu tidak akan menjadi pendapatan. Belum. Dan kalaupun menjadi pendapatan juga tidak langsung sekaligus 12 triliun itu diolah dalam satu waktu, tidak. Bertahap sampai beberapa tahun atau bahkan bisa beberapa belas tahun ke depan. Dan dalam value investing, dalam analisa fundamental, yang penting itu apa? Yang penting itu adalah pendapatan dan laba bersih dulu, baru nilai aset gitu loh. Fungsi perusahaan adalah menghasilkan pendapatan. Fungsi perusahaan adalah menghasilkan keuntungan bagi kita sebagai pemegang saham. Dari keuntungan tersebut menaikkan nilai ekuitas dan sebagian diantaranya dibayarkan sebagai dividen. Kalau persediaan seperti tanah tadi, sebesar apapun nilainya, ya, seluas apapun tanahnya, ya tapi kalau belum jadi pendapatan ya nggak jadi apa-apa, kita nggak dapat apa-apa dari situ. Nah, terus di sisi lain perusahaannya BSDE ini punya utang obligasi. Kenapa dia punya utang obligasi? Ya salah satunya untuk beli tanah yang luas itu tadi. Itu kan 12 triliun ya duitnya dari mana ya? Dari utang lah. Kalau dia belinya dari utang, maka tiap tahun dia bayar bunga. Sedangkan tanahnya belum menghasilkan. Tanahnya nggak diapa-apain, belum jadi pendapatan. Tapi di sisi lain perusahaan tetap harus bayar bunga. Karena untuk obligasinya itu tadi. Nah, jika disimpulkan, sebenarnya saya justru kurang suka dengan perusahaan-perusahaan properti yang punya land bank. Itu istilahnya land bank. Tanah mentah yang belum dikembangkan itu istilahnya land bank. Yang luas ya banyak, tapi belinya itu justru pakai utang. Saya justru lebih suka dengan perusahaan-perusahaan yang tanahnya nggak begitu luas. Tanah land banknya itu sedikit saja seperti itu. Di sisi lain utangnya juga tidak terlalu banyak gitu ya. Dan jadi persediaannya dia yang ada itu adalah persediaan yang memang sudah siap jual gitu. Tanah kafling, rumah tapak, apartemen, perkantoran, kondominium, dan seterusnya. Sayangnya rata-rata perusahaan properti tidak seperti itu. Mereka lebih memilih mengambil utang untuk beli tanahnya ini, mengamankan dulu gitu loh. Karena betul, kalau misalnya land bank itu baru dibeli nanti belakangan ya harganya mungkin bisa naik lagi. Jadi mending dibeli dari sekarang saja. Yang 327.000 per meter persegi itu kan harga rata-rata harga perolehan. Di mana BSDE itu mungkin beli land bank itu juga beberapa tahun yang lalu ketika harganya masih murah. Ketika masih sawah-sawah segala macam gitu. Mungkin tahun 2000 atau 2010. Nah kalau belinya sekarang harganya mungkin lebih naik lagi. Itulah kenapa mereka berani ngutang untuk beli tanah itu dari sekarang. Daripada ambil risiko nanti harganya sudah naik lagi. Tapi di sisi lain, karena tanah itu belum akan jadi pendapatan, maka dalam setahun ini, ke tahun ke depan, ya justru kinerja BSDE itu mungkin akan turun. Karena beban bunganya naik, tapi pendapatannya tidak naik. Pendapatannya dia ya hanya dari properti-properti, unit-unit properti yang memang sudah jadi. Seperti itu Pak Hadi kurang lebih. Sudah cukup? Sudah cukup Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Mari.